Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Omi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Kali ini Ibu Omi akan membahas mengenai persamaan akuntansi dan penjurnalan pada akuntansi pemerintah daerah. Sebelum membahas tentang persamaan akuntansi, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai PPKD dan SKPD. Kalian tentu sudah sering mendengar istilah PPKD dan SKPD, tetapi sebagian di antara kalian mungkin masih belum paham apa itu PPKD dan apa itu SKPD. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai PPKD dan SKPD ini. Apa itu PPKD? PPKD adalah pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Jadi PPKD ini dia bertugas melaksanakan pengelolaan APBD, kemudian bertindak sebagai bendahara umum daerah. Jadi contoh PPKD ini misalnya PPKD Kabupaten Lampung Selatan, PPKD Kabupaten Lampung Barat, PPKD Kabupaten Lampung Utara, PPKD Kota Metro, PPKD Kota Bandar Lampung. Jadi PPKD ini dia mengelola secara keseluruhan keuangan daerah. Dia mengelola APBD dan dia bertindak sebagai bendahara umum daerah. Nah, sedangkan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini entitas yang berada di dalam PPKD, yang berada di dalam tanggung jawab PPKD. Jadi SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Nah, jadi SKPD ini adalah selaku pengguna anggaran, pengguna barang. Jadi contoh SKPD ini misalnya SKPD Sekretariat Daerah, SKPD Staf-staf Ahli, SKPD Sekretariat DPRD, SKPD Dinas-dinas, misalnya SKPD Dinas Kesehatan, SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian SKPD Badan-badan, SKPD Inspektorat Daerah, dan lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Kemudian juga kecamatan-kecamatan atau setingkat kecamatan, kelurahan, desa, ini juga termasuk SKPD. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep HOBO, Home Office Branch Office, di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat home office-nya, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang atau branch office-nya. Nah, contohnya misalnya PPKD Provinsi Lampung. Nah, PPKD Provinsi Lampung, pemerintah daerah Provinsi Lampung ini bertindak sebagai home office-nya, kantor pusatnya. Nah, kantor cabangnya, SKPD-nya, antara lain misalnya contohnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung, Satpol PP Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan sebagainya, itu bertindak sebagai kantor cabangnya. Jadi sebagai SKPD dia bertindak sebagai kantor cabang, branch office-nya. Nah, antara kantor cabang dan kantor pusat ini terdapat banyak transaksi internal. Contoh transaksi internal antara lain misalnya pemberian uang persediaan. Dalam hal ini PPKD ya,
pemerintah Provinsi Lampung tadi contohnya memberikan sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran SKPD, misalnya Dinas Kesehatan, yang akan digunakan oleh SKPD ini, Dinas Kesehatan ini, untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Nah, itu transaksi-transaksi internal yang terjadi antara PPKD dan SKPD. Nah, struktur hubungan HOBO ini dianggap lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD dibandingkan dengan struktur hubungan parent and subsidiary. Alasannya yang pertama karena PPKD dan SKPD ini bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Jadi antara PPKD dan SKPD ini satu kesatuan. Kemudian antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income dalam pengertian profit. Jadi tidak terjadi transfer profit antara PPKD dan SKPD. Dan kemudian SKPD ini dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. Karena itu hubungan yang tepat untuk menggambarkan transaksi antara PPKD dan SKPD ini adalah konsep home office, branch office. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi HOBO, transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu akun rekening koran PPKD atau yang disingkat RKPPKD dan rekening koran SKPD atau RKSKPD. Nah, RKPPKD ini merupakan akun ekuitas di SKPD. Jadi akun ekuitas di SKPD itu adalah RKPPKD. Sedangkan RKSKPD merupakan akun aset di PPKD. Nah, akun RKPPKD ini akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset. Misalnya menerima uang persediaan atau ganti uang persediaan, menerima aset tetap dari pemerintah daerah, pelunasan pembayaran belanja atau menerima SP2DLS. Nah, ini akan menambah RKPPKD. Dan akun RKPPKD ini akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke pemerintah daerah, seperti penyetoran uang ke pemerintah daerah. Nah, perhatikan contoh berikut, misalnya SKPD menerima uang persediaan SP2DUP, maka jurnal yang dicatat oleh SKPD adalah kas di bendahara pengeluaran bertambah ya sebanyak sekian rupiah, kemudian RK PPKD-nya bertambah di sebelah kredit. Nah, jadi karena dia menerima uang persediaan dari PPKD, maka pencatatan SKPD, kas di bendahara pengeluarannya bertambah, dan RKPPKD-nya bertambah juga di sebelah kredit. Karena RKPPKD ini adalah akun ekuitas di SKPD, kan ekuitas dia bertambahnya di sebelah kredit. Yang kedua, misalnya setoran pendapatan. Jadi SKPD melakukan transfer atau penyetoran uang ke pemerintah daerah, ke PPKD, maka jurnal yang dibuat adalah RK PPKD-nya berkurang di sebelah debit, kemudian kas di bendahara penerimaan juga berkurang di sebelah kredit. Ya, itu. Ini akunnya. Baiklah, setelah tadi kita belajar mengenai hubungan antara PPKD dan SKPD, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi pemerintah daerah. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah persamaan akuntansi ya, dan kalian sudah belajar pastinya tentang persamaan akuntansi ini untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, di sini kita akan melihat persamaan akuntansi pemerintah daerah yang tentu saja akan memiliki perbedaan dengan akuntansi komersial.
Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan transaksi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Nah, di akuntansi pemerintahan, persamaan akuntansi antara PPKD dan SKPD itu memiliki sedikit perbedaan, ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu persamaan dasar akuntansi PPKD. Persamaan akuntansinya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset-aset yang dimiliki oleh PPKD antara lain ada kas, piutang, persediaan, RK, SKPD, aset tetap, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban yang ada di PPKD, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ekuitas. Ekuitasnya ada pendapatan yang akan menambah ekuitas, kemudian beban itu akan mengurangi ekuitas. Nah, sedangkan persamaan akuntansi SKPD, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, aset di dalam SKPD itu antara lain kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain-lain. Dan di sini terlihat perbedaannya ya. Kalau tadi di PPKD itu ada RK SKPD yang merupakan aset PPKD. Nah, di SKPD ini tidak ada RK SKPD. Kemudian kewajibannya sama, ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Nah, sedangkan ekuitasnya, ekuitas di SKPD ini adalah RK PPKD, seperti yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya, bahwa RK PPKD ini adalah akun ekuitas di SKPD. Nah, yang akan menambah ekuitas ini, yang akan menambah RK PPKD ini adalah pendapatan, sedangkan yang akan menguranginya adalah beban. Perhatikan contoh berikut. Berikut ini transaksi yang terjadi di Pemda Karang Agung. Baiklah, berarti ini di soal ini adalah transaksi yang terjadi di PPKD. Dari mana kita taunya? Lihat kata kuncinya di Pemda Karang Agung. Nah, kalau dia transaksi itu terjadi di Pemda, di pemerintah daerah, berarti itu merupakan transaksi di PPKD. Nah, kalau transaksi di SKPD itu di soalnya nanti misalnya transaksi di Dinas Kesehatan, transaksi di Dinas Pendidikan. Nah, itu berarti transaksi yang terjadi di SKPD. Tapi karena soal ini transaksinya terjadi di Pemda Karang Agung, berarti ini adalah transaksi yang terjadi di PPKD. Oke, perhatikan contohnya. Pada awal tahun 2009, Pemda Karang Agung memiliki aset 300 juta dan memiliki kewajiban 1 juta. Besarnya ekuitas dana adalah 299 juta. Maka persamaan akuntansinya kita lihat di saldo awalnya, aset 300 juta bertambah, kemudian di sisi sebelah kanannya ada kewajiban 1 juta dan ekuitas dana 299 juta. Nah, ini sebagai saldo awalnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam tahun anggaran 2009 telah terjadi pengeluaran kas dari kas daerah untuk belanja barang habis pakai sebesar 200.000. Nah, jadi di sini di kolom yang kedua terjadi pengeluaran belanja. Berarti ketika ada transaksi pengeluaran belanja, maka aset Pemda ini akan berkurang. Lihat di sini ada tanda dalam kurung 200.000, artinya aset Pemda berkurang 200.000. Kemudian aset ini berkurang tadi untuk belanja barang habis pakai. Berarti akun belanjanya bertambah 200.000. Sehingga saldonya menjadi asetnya ya 300 juta dikurangi 200.000 menjadi 299.800.000.
belanjanya 200.000, saldo kewajiban 1 juta, saldo ekuitas dana 299 juta. Transaksi selanjutnya, dalam tahun anggaran 2009, Pemda menerima pendapatan pajak daerah sebesar 40 juta rupiah. Jadi transaksi yang ketiga, Pemda menerima pendapatan. Jadi ketika menerima pendapatan, maka aset Pemda akan bertambah. Jadi di sini asetnya bertambah 40 juta, kemudian di sebelah kanannya pendapatan bertambah 40 juta, sehingga saldonya menjadi aset 339.800.000, belanja 200.000, kewajiban 1 juta, ekuitas dana 299 juta, pendapatan 40 juta. Nah, ini contoh dari persamaan akuntansi Pemda. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi, ada baiknya jika kita membahas mengenai PPKD dan SKPD terlebih dahulu. Pertama, kita akan membahas hubungan antara PPKD dan apa sih pengertian jurnal? Kalian tentu sudah tahu ya apa itu jurnal ya. Jadi jurnal adalah catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Jadi catatan jurnal ini dia harus kronologis dan harus sistematis. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Ada dua basis yang digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis kas dan basis akrual. Dengan demikian akan terjadi dua jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi ada dua jurnal ya yang akan kita buat di transaksi pemerintah daerah ini, yaitu jurnal finansial atau jurnal LO dan jurnal pelaksana anggaran atau jurnal realisasi anggaran atau jurnal LRA. Nah, jurnal LO ini adalah pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Nah, sedangkan jurnal LRA, jurnal yang akan mencatat transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas, maka tidak perlu melakukan catatan. Jadi LRA ini, jurnal LRA ini hanya mencatat transaksi yang melibatkan kas. Ketika transaksi tersebut tidak melibatkan kas, maka tidak dilakukan pencatatan karena jurnal LRA ini basisnya kas. Sedangkan kalau jurnal LO, semua transaksi walaupun itu transaksi tersebut tidak mempengaruhi kas, dia tetap dicatat di jurnal LO. Ini adalah contoh format jurnal umum. Di bagian paling atas itu ada bagian untuk judul. Jadi di sini ada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kemudian jurnal umum. Contohnya misalnya pemerintah provinsi Lampung, jurnal umum. SKPD-nya misalnya diisi SKPD Dinas Pendidikan. Kode organisasinya sekian ya, nanti itu ditetapkan oleh Pemda masing-masing, kemudian hal itu halaman. Nah, jurnal umum ini terdiri dari 6 kolom. Ada kolom tanggal, kode rekening, uraian, referensi, debit, dan kredit. Nah, nanti setiap transaksi ini akan dijurnal secara kronologis. Ya, jadi di sini kan ada kolom tanggalnya dari tanggal terkecil ya.
Jadi secara kronologis akan diurutkan di sini transaksinya. Kemudian kode rekeningnya juga nanti akan ditetapkan oleh Pemda masing-masing, sehingga kode rekening semua SKPD itu sama, tidak boleh berbeda. Ya. Jadi kalau di perusahaan kan kode rekening itu bisa berbeda-beda. Misalnya kode rekening piutang antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bisa berbeda. Nah, tapi kalau Pemda kode rekening itu sudah ditetapkan. Jadi dia akan sama, semua SKPD itu kode rekeningnya itu akan sama. Baik, sebelum menjurnal kita harus tahu dulu aturan debit kredit rekening atau saldo nomor rekening untuk akun-akun yang ada di pemerintahan. Yang pertama, untuk jenis rekening aset. Jenis rekening aset itu ketika dia ada penambahan aset, maka saldonya akan diletakkan di sebelah debit. Untuk pengurangan aset akan berkurang di sebelah kredit. Untuk saldo normalnya, aset ini saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian akun belanja, penambahan di debit, pengurangan di kredit, saldo normalnya di debit. Pengeluaran pembiayaan, penambahan di debit, pengurangan di kredit, saldo normal debit. Kewajiban, penambahan kredit, pengurangan debit, saldo normalnya di kredit. Ekuitas dana, penambahan di kredit, pengurangan di debit, saldo normalnya di kredit. Untuk akun pendapatan, penambahan di kredit, pengurangan di debit, saldo normalnya di kredit. Untuk penerimaan pembiayaan, penambahan di kredit, pengurangan di debit, saldo normalnya di kredit. Baik, sekarang kita akan mulai belajar menjurnal. Contoh studi kasus, Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksana anggaran dari transaksi-transaksi berikut ini. Transaksi yang pertama, tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berupa pajak hotel sebesar 14 juta rupiah yang merupakan pendapatan SKPD. Nah, jadi kita akan menjurnal transaksi pendapatan SKPD berupa pendapatan pajak hotel. Jadi kalian tentu masih ingat ya tentang pembelajaran pencatatan pendapatan yang sudah pernah Ibu jelaskan. Jadi untuk pendapatan pajak ini nanti ada pajak yang sebelum penarikan pajak itu diterbitkan dulu surat ketetapannya, surat ketetapan pajak daerah. Misalnya contohnya hotel ini tadi ya, dia diterbitkan dulu surat ketetapannya. Kemudian nanti ada pajak yang self assessment, jadi tanpa ada surat ketetapan pajak. Nah, kalau pendapatan pajak hotel atau pendapatan yang diawali dengan surat ketetapan, maka jurnal LO-nya ya adalah piutang pajak daerah bertambah di sebelah debit, kemudian pendapatan pajak daerahnya juga bertambah di sebelah kredit. Jurnal LRA-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena transaksi ini tidak mempengaruhi kas. Dia baru berupa surat ketetapan, baru berupa piutang pajak daerah. Jadi dengan surat ketetapan ini Pemda SKPD menetapkan bahwa akan menerima piutang pajak daerah sebesar 14 juta dan pendapatan pajak hotel LO sebesar 14 juta. Baiklah, sekarang kita akan mulai belajar menjurnal. Perhatikan contoh kasus di bawah ini. Anda diminta membuat jurnal finansial atau jurnal LO
dan jurnal pelaksana anggaran atau jurnal LRA dari transaksi-transaksi berikut ini. Transaksi yang pertama, tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berupa pajak hotel sebesar 14 juta, merupakan pendapatan SKPD. Nah, jadi di sini baru mengeluarkan surat ketetapan. Jadi pemerintah baru mengeluarkan surat ketetapan berupa pajak hotel ya sebesar 14 juta, dan ini merupakan pendapatan dari salah satu SKPD di Pemda Semarang ini. Nah, maka jurnal yang akan kita buat adalah jurnal LO-nya piutang pajak daerah bertambah sebesar 14 juta. Kemudian pendapatan pajak hotel LO bertambah di kredit sebesar 14 juta. Jadi masih berupa piutang karena baru surat ketetapannya saja yang diterbitkan, sedangkan pajaknya itu sendiri belum dibayarkan. Jadi masih berupa piutang. Sedangkan jurnal LRA-nya tidak di jurnal. Kenapa tidak di jurnal? Karena transaksi tanggal 12 Januari ini tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Tidak ada penambahan atau pengurangan kas karena baru piutang pajak, baru diterbitkan surat ketetapan pajak daerah tadi. Belum ada uang yang masuk ke Pemdanya. Tanggal 14 Januari 2017, pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar 14 juta rupiah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini masih berkaitan dengan transaksi sebelumnya tanggal 12 Januari. Jadi tanggal 12 Januari kemarin itu penetapan pajak hotel. Nah, tanggal 14 Januarinya pemilik hotel membayar pajak hotel yang sudah ditetapkan tanggal 12 Januari itu tersebut sebesar 14 juta rupiah, sehingga jurnal LO-nya adalah kas di bendahara penerimaan bertambah di sebelah debit sebesar 14 juta rupiah, piutang pajak hotelnya berkurang di sebelah kredit sebesar 14 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan pajak hotel sebesar 14 juta rupiah. Kemudian tanggal 15 Januarinya bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak hotel yang diterima tersebut sebesar 14 juta rupiah ke rekening kas daerah. Jadi pajak hotel yang diterima oleh bendahara penerimaan tadi langsung disetorkan keesokan harinya oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Jurnal LO-nya RK PPKD berkurang di sebelah debit sebesar 14 juta rupiah, kas di bendahara penerimaan berkurang di sebelah kredit sebesar 14 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya tidak ada karena transaksi ini tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Kas pemerintah itu hanya berpindah dari kas di bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Transaksi tanggal 15 Januari 2017. Bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar Rp2.800.000. Maka jurnal LO yang kita buat adalah tanggalnya 15 Januari 2017. Akunnya kas di bendahara penerimaan bertambah sebesar Rp2.800.000. Kemudian pendapatan retribusi terminal LO bertambah juga sebesar Rp2.800.000. Nah, ini karena dia tidak ada surat ketetapan sebelumnya, maka ketika kas di bendahara bertambah ya karena menerima pendapatan retribusi terminal tadi, maka akun lawannya ini pendapatan retribusi terminal LO. Kalau soal yang sebelumnya kan akun lawannya piutang pendapatan. Ya, piutang pendapatan. Kenapa? Karena sebelumnya itu
ada surat ketetapan dahulu, sehingga adanya piutang dulu, baru kemudian piutang tadi dibayar sehingga menjadi pendapatan. Nah, kalau yang tanggal 15 Januari ini pendapatan retribusi terminalnya ini tidak didahului dengan surat ketetapan, sehingga jurnalnya menjadi kas di bendahara penerimaan bertambah sebesar 2.800.000 di sebelah debit, dan pendapatan retribusi terminal LO bertambah di sebelah kredit sebesar 2.800.000 rupiah. Adapun jurnal LRA-nya perubahan sal bertambah di sebelah debit 2.800.000 rupiah pada pendapatan retribusi terminal LRA 2.800.000 rupiah. Nah, ini tadi kata ibu akan ada akun yang mirip ya, pendapatan retribusi terminal, tapi ini LO, dan pendapatan retribusi terminal LRA. Nah, ini harus ditulis kodenya LO dan LRA ini. Karena apa? Karena pendapatan retribusi terminal LO ini nanti nomor akunnya ini akan berbeda dengan pendapatan retribusi terminal LRA. Kalau pendapatan retribusi terminal LO ini nanti akan masuk ke dalam jurnal laporan operasional, sedangkan pendapatan retribusi terminal LRA ini akan masuk ke dalam laporan LRA. Tanggal 20 Januari 2017, dalam APBD 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 rupiah. Jadi jurnal yang kita buat, jurnal LO-nya, kas di bendahara penerimaan bertambah di sebelah debit sebesar 2.100.000 rupiah. Pendapatan retribusi parkir LO bertambah juga di sebelah kredit sebesar 2.100.000 rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan retribusi parkir LRA sebesar 2.100.000 rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 25 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 rupiah ke rekening kas daerah. Nah, jadi pendapatan yang diterima tanggal 20 Januari itu disetorkan ke rekening kas daerah sebesar 2.100.000 rupiah. Maka jurnal LO-nya RK PPKD bertambah di sebelah debit sebesar 2.100.000 rupiah, dan kas di bendahara penerimaan berkurang di sebelah kredit sebesar 2.100.000 rupiah. Jurnal LRA-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena transaksi ini tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Kas pemerintah itu hanya berpindah dari rekening kas di bendahara penerimaan ke RK PPKD. Jadi tidak ada perubahan kas di Pemda, hanya perpindahan kas. Transaksi selanjutnya tanggal 20 Januari 2017, dalam APBD 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 rupiah. Jadi karena dia di soal ini tidak ada surat ketetapan sebelumnya, maka jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan bertambah di sebelah debit sebesar 2.100.000 rupiah, dan pendapatan retribusi parkir LO bertambah di sebelah kredit sebesar 2.100.000 rupiah. Jadi dia langsung pendapatan retribusi parkir LO. Kalau tadi ada surat ketetapan sebelumnya, maka akun lawannya adalah piutang pendapatan. Nah, tapi ini karena tidak ada surat ketetapan sebelumnya, maka akun lawannya adalah pendapatan retribusi parkir LO.
Selanjutnya jurnal LRA-nya perubahan sal di sebelah debit sebesar Rp2.100.000, di sisi kreditnya pendapatan retribusi parkir LRA sebesar Rp2.100.000. Kemudian tanggal 25 Januari 2017, bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi parkir sebesar Rp2.100.000 ke rekening kas daerah. Jadi pendapatan retribusi parkir ini tadi yang diterima oleh SKPD disetorkan oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Maka jurnal LO yang kita buat adalah RK PPKD berkurang di sebelah debit sebesar Rp2.100.000, kas di bendahara penerimaan pun berkurang di sebelah kredit sebesar Rp2.100.000. Sedangkan jurnal LRA-nya tidak ada karena transaksi ini tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Kas itu hanya berpindah dari bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Transaksi tanggal 30 Januari 2017, bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran uang muka pajak reklame untuk 1 tahun ke depan sebesar Rp7 juta. Jadi bendahara penerimaan SKPD menerima uang muka. Maka jurnal LO-nya kas di bendahara penerimaan bertambah di sisi debit sebesar Rp7 juta. Pendapatan diterima di muka bertambah di sisi kredit sebesar Rp7 juta. Adapun jurnal LRA-nya perubahan sal di sebelah debit Rp7 juta. Pendapatan pajak reklame LRA bertambah di sebelah kredit sebesar Rp7 juta. Transaksi tanggal 2 Februari 2017, bendahara SKPD menyetor pajak reklame diterima di muka sebesar Rp7 juta ke rekening kas daerah. Maka jurnal LO-nya RK PPKD sebagai akun ekuitas di SKPD berkurang ya sebesar Rp7 juta di sebelah debit. Kas di bendahara penerimaan pun berkurang di sisi kredit sebesar Rp7 juta. Jurnal LRA-nya tidak ada karena transaksi ini tidak menyebabkan kas pemerintah berkurang. Kas pemerintah hanya berpindah dari rekening di bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Transaksi selanjutnya tanggal 7 Februari 2017, bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D surat perintah pencairan dana untuk uang persediaan sebesar Rp1.400.000. Jadi uang persediaan ini diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD. Maka jurnal yang kita buat adalah yang pertama jurnal LO-nya kas di bendahara pengeluaran bertambah di sebelah debit sebesar Rp1.400.000. Kemudian RK PPKD pun bertambah di sebelah kredit sebesar Rp1.400.000. Jurnal LRA-nya tidak ada karena tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Tanggal 22 Februari 2017, bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makan dan minum rapat dengan menggunakan uang persediaan sebesar Rp420.000. Maka jurnalnya yang kita buat yang pertama jurnal LO, beban makan dan minuman bertambah di sisi debit sebesar Rp420.000. Kas di bendahara pengeluaran berkurang di sisi kredit sebesar Rp420.000. Jurnal LRA-nya belanja makan dan minum bertambah di sisi debit sebesar Rp420.000. Perubahan sal berkurang di sisi kredit sebesar Rp420.000. Tanggal 28 Februari 2017, bendahara pengeluaran SKPD
membeli alat tulis kantor sebesar Rp280.000 dengan menggunakan uang persediaan. Jurnal LO-nya beban bahan habis pakai, jadi ATK ini, pembelian ATK ini masuk ke dalam akun beban bahan habis pakai. Beban bahan habis pakainya bertambah di sisi debit sebesar Rp280.000, kas di bendahara pengeluaran berkurang di sisi kredit sebesar Rp280.000. Jurnal LRA-nya belanja bahan habis pakai pada perubahan sal sebesar Rp280.000. Pada tanggal 8 Maret 2017, SP2DLS diterbitkan untuk membeli peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD sebesar Rp2.100.000. Jurnal LO-nya komputer pada RKPPKD sebesar Rp2.100.000. Jurnal pelaksana anggaran atau jurnal LRA-nya belanja modal pengadaan komputer pada perubahan sal sebesar Rp2.100.000. Transaksi tanggal 11 Maret 2017, bendahara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang persediaan untuk membayar perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp560.000. Jurnal LO-nya beban perjalanan dinas bertambah di sisi debit sebesar Rp560.000. Kas di bendahara pengeluaran berkurang di sisi kredit sebesar Rp560.000. Jurnal LRA-nya belanja perjalanan dinas pada perubahan sal sebesar Rp560.000. Transaksi selanjutnya, tanggal 21 April 2017, SP2DLS diterbitkan untuk pembayaran gaji pokok sebesar Rp5.600.000. Jurnal LO-nya beban gaji pokok pada RKPPKD sebesar Rp5.600.000. Jurnal LRA-nya belanja gaji pokok pada perubahan sal sebesar Rp5.600.000. Untuk lebih memahami lagi mengenai penjurnalan, silakan kalian kerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.